Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan ide bisnis saya sebagai bahan ujian UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Kewirausahaan Syariah. Di sini saya akan memunculkan atau memiliki ide yang bernama Kedai Morning Person dengan tagline gak cuma estetik tapi juga toyib dan energik. Lanjut. Sini ada yang pertama itu ada peluang usaha, teman-teman. Peluang usaha yang pertama ada fenomena pasarnya. Tren gaya hidup sehat atau healthy lifestyle meningkat pesat di kalangan anak muda atau Gen Z dan milenial. Itu dia yang membuat saya membawakan ide bisnis ini, teman-teman. Yang selanjutnya ada masalah utamanya juga yang menjadi latar belakangnya munculnya ide ini. Yang pertama, pilihan sarapan di sekitar kampus atau kantor cenderung tinggi lemak, berminyak atau gorengan, dan kurang bernutrisi. Jadi ya makanan-makanan yang tinggi lemak dan gorengan gitu cenderung ya membuat aktivitas di siang hari itu setelah sarapan itu mengantuk, teman-teman. Jadi cepat mengantuk. Itu juga karena itu jadi makanan sehat tuh menurut saya itu lebih bagus untuk buat sarapan, teman-teman. Yang kedua, ada menu sarapan sehat di kafe atau restoran relatif mahal bagi kantong mahasiswa. Nah, karena sebenarnya banyak juga makanan-makanan sehat di kafe atau restoran, tapi emang karena tinggi protein, tinggi nutrisi itu menjadi mahal harganya, teman-teman. Karena itu juga jadi saya tuh memiliki di bisnis saya yang akan bawakan ini gap harganya itu jauh, teman-teman. Dijual dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir itu ada keterbatasan waktu mahasiswa atau pekerja di pagi hari untuk menyiapkan makanan sendiri. Jadi lebih praktis siap saji untuk mereka-mereka yang mau sarapan dan beraktivitas di pagi hari, teman-teman, gitu. Lanjut, ada konsep produk dan inovasi menu. Di sini saya menyiapkan akan menjelaskan sedikit konsep produk dan beberapa menu unggulan gitu yang mungkin akan saya bawakan nanti di bisnis saya kali ini. Deskripsi produknya pertama, makanan dan minuman sarapan berbasis pangan lokal, ubi cilembu, ubi ungu, oatmeal dengan olahan gaya modern. Maksudnya di sini saya akan mengubah citra bahan makanan murah dan tradisional itu dengan sentuhan modern, teman-teman. Contohnya, produk unggulan pertama ada ubi cream brulee. Ubi biasa di pasar yang harganya murah dan terkesan makanan jadul, makanan tradisional, diberi sentuhan modern. Dipanggang lalu diberi teknik cream brulee, lapisan gula karamel dan topping almond. Nilai estetikanya naik, rasanya juga naik, lebih enak, sehingga layak dijual dengan harga yang sedikit tinggi tapi tetap terjangkau. Kedua ada fit chicken oatmeal, bubur gurih berbahan oatmeal dengan dada ayam panggang suwir, purple oat latte, itu sejenis minuman dari olahan ubi ungu dengan susu oat tanpa pemanis buatan, jadi manisnya alami. Dan yang terakhir itu ada honey habat energy bowl, sejenis smoothie buah yang dicampur dengan madu dan habatus sauda. Next, di sini saya akan menjelaskan MBS atau BMS, bisnis model kanvas syariah. Yang pertama ada value proposition. Sebelumnya saya menunjukkan BMS ini menunjukkan bahwa prinsip syariah itu masuk dalam sistem operasional bisnis saya, bukan hanya sekadar teori. Yang pertama ada value proposition. Value proposition itu sarapan sehat modern, praktis grab and food, harga ramah kantong, halalan toiban. Itu merupakan value dari bisnis ini ya, teman-teman. Yang kedua ada customer segment. Jadi customer subjeknya, tujuannya mahasiswa, dosen, staf kampus, komunitas olahraga pagi, runner, cyclist. Intinya orang-orang yang beraktivitas di pagi hari yang mau sarapan dulu dan sarapannya tuh sehat, teman-teman. Channelsnya
pertama itu dari booth portable di pagi hari, yang kedua tuh WhatsApp pre-order, Instagram dan TikTok itu channel-channel untuk pemesanan. Yang ketiga itu ada customer relationship, pelayanan yang santun, akhlak ala karimah, program Jumat berkah, konten edukasi kesehatan. Selanjutnya ada revenue streams, penjualan langsung produk makanan dan minuman, bai musawamah. Selanjutnya ada key activities, prep work malam hari, memasak pagi hari, kontrol higien dan kehalalan pemasaran digital. Jadi aktivitas-aktivitas yang akan saya perhatikan nanti di bisnis saya itu saja teman-teman. Selanjutnya ada key resource, bahan bakunya, resource-nya, bahan-bahannya, bahan baku ubi lokal segar, peralatan masak, booth operasional, media sosial. Selanjutnya ada key partnership. Yang itu ada petani, peternak lokal, pemasok ubi dan telur, pengelola area kampus. Yang terakhir itu ada cost structure, biaya bahan baku, variable cost, kemasan ramah lingkungan, tempat sewa, dan pemasaran. Next. Selanjutnya ada analisis pasar. Di sini analisis pasar saya membawakan 3 poin. Yang pertama ada segmentasi pasar yang memuat geografis, lingkungan sekitar kampus dan area lalu lintas bagi pekerja. Yang kedua tuh demografis, pria dan wanita usia 18-35 tahun, mahasiswa, dosen, pekerja muda. Yang terakhir itu ada psikografis, individu aktif, peduli kesehatan, atau yang mencari efisiensi waktu di pagi hari. Itu segmentasi pasar yang saya perhatikan ya. Yang kedua tuh ada target pasar utama, mahasiswa yang membutuhkan sarapan bernutrisi sebelum kelas pagi. Itu teman-teman yang sebenarnya saya utamakan, itu yang saya maksud itu ke situ. Yang terakhir itu ada posisi pasar, positioning, pionir, kedai sarapan lokal modern sehat dengan harga terjangkau dan jaminan kehalalan di area kampus. Selanjutnya ada strategi pemasaran, marketing, mix, dan pemasaran syariah. Poinnya penerapan karakter pemasaran dari Rasulullah teman-teman. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Maksudnya membedakan strategi pemasaran umum dengan bisnis konvensional yang seringkali memakai promosi palsu atau berlebihan lah. Jadi suka dilebih-lebihkan teman-teman. Di sini saya membawakan 4P, bauran pemasaran. Pertama, produk, rasa unggul, kemasan eco-friendly dan bergizi. Yang kedua, price, dari segi harga, penetapan harga terjangkau tanpa mengambil margin yang berlebihan. Jadi ngambil untungnya tuh sedikit teman-teman. Yang penting harga terjangkau. Yang ketiga, place, lokasi, tempat. Lokasinya tuh strategis, dekat dengan gerbang kampus atau pusat keramaian di pagi hari itu, kayak di pinggir jalan tempat orang-orang mulai beraktivitas itu teman-teman. Promosi, konten TikTok, a day in my life, seperti konten-konten influencer seperti itu, dan promo bundling sarapan hemat. Terus ada juga saya menerapkan pemasaran syariah marketing. Pertama, sidik, jujur, transparansi dalam kandungan nutrisi dan tidak ada kebohongan atau klaim yang berlebihan gitu teman-teman. No over promising. Kedua, amanah, terpercaya. Ketiga, tablik, dan yang terakhir tuh fatonah. Next, analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatannya. Saya rasa konsep ide bisnis saya ini unik. Sarapan sehat berbahan lokal, olahannya modern. Kedua, mengimplementasikan prinsip halalan thayyiban. Yang ketiga, harga bersaing dan margin keuntungan sehat. Yang kedua, kelemahannya, weakness, produk tanpa pengawet sehingga daya simpan produk fisik relatif singkat. Yang kedua, kapasitas produksi awal masih terbatas. Yang ketiga, opportunities, peluang dari bisnis ini. Belum ada kompetitor langsung dengan konsep serupa di lokasi kampus. Menurut saya kayak olahan-olahan makanan sehat di pagi hari di kampus itu masih jarang saya temui teman-teman. Ada juga yang makanan sarapan di pagi hari ya kayak tadi berminyak, berlemak gitu, tanpa
memperhatikan kandungannya teman-teman. Yang kedua tuh ada tren kesadaran kesehatan pasca pandemi terus bertumbuh. Keempat, threats, ancaman. Faktor cuaca. Hujan di pagi hari dapat menurunkan pengunjung untuk keluar, untuk walk in teman-teman. Jadi yang penting sampai duluan lah ke tempat tujuan tanpa harus beli makanan itu. Yang kedua itu ada potensi kemunculan peniru jika konsep terbukti sukses. Next, aspek keuangan. Poin margin keuntungan 50% dan struktur HPP. Maksudnya, rasionalitas perhitungan harga dan keuntungan yang sehat dalam Islam. Pertama, itu saya ada rencana modal awal. Capital expenditure ini sebagai hitungan-hitungan ini tuh masih yang rasional lah teman-teman. Yang enggak over hitungan banget, masih batas wajar menurut saya. Jadi sebagai gambaran kasar aja. Pertama tuh 3 juta untuk kebutuhan peralatan, booth, banner, dan modal kerja awal. Yang kedua, struktur HPP dan harga jual. Contoh menunya itu seperti ubi krim brulee yang tadi teman-teman. Biaya bahan baku plus kemasan. HPP per porsinya 7.000. Itu yang saya kasih. Ketiga itu harga jual per porsinya tuh 14.000. Margin keuntungannya 50%, 7.000 per porsi. Proyeksi penjualan hariannya 40 porsi per hari. 14.000 per hari dikali waktunya teman-teman. Proyeksi omset bulanannya tuh 22 hari kerja. Estimasi laba bersih bulanannya tuh 3.500.000 sampai 4.200.000 per bulan setelah dikurangi biaya operasional dan bahan baku. Itu gambaran kasaran singkatnya ya, gambaran kasarnya. Next ada analisis kekayaan usaha. Di sini saya mengukurnya itu melalui break even point BEP teman-teman. Maksudnya alat ukur finansial untuk membuktikan bahwa bisnis ini aman dan menguntungkan. Cara menjelaskannya, pertama BEP break even point, di mana titik di mana modal operasionalnya kembali, tidak rugi tidak untung, terjadi saat produk laku sebesar 214 porsi. Misalkan BEP, cara menghitungnya total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi HPP. Itu estimasi BEP tercapai itu pada penjualan ke 214 porsi sekitar 5 sampai 6 hari operasional. So ada payback period. PBP, masa pengembalian modal awal diproyeksikan tercapai dalam waktu 1,5 bulan. Return on investment diproyeksikan berada di angka 100% pada tahun pertama, menunjukkan kelayakan finansial yang sangat baik untuk usaha skala mikro. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh modal awal itu sebesar 3 juta tadi itu hanya butuh waktu 1,5 bulan teman-teman. Karena perputaran kas sarapan pagi yang sangat cepat. Jadi menurut saya itu bakal banyak orang-orang bakal sarapan pagi kan teman-teman. Next, implementasi nilai-nilai syariah dalam kegiatan usaha. Pertama, ada akad transaksi menggunakan akad bai musawamah, jual beli berbasis kesepakatan harga tanpa rekayasa, dan bai salam untuk sistem pre-order dengan spesifik makanan dan waktu penyerahan yang jelas. Akad bai musawamah itu jual beli biasa di mana penjual dan pembeli sepakat atas harga tanpa ada unsur. Kalau akad bai salam itu digunakan untuk sistem PO. Pembeli itu bayar di muka, kita kirim atau sediakan makanannya besok pagi dengan spesifikasi porsi dan rasa yang sudah jelas di awal. Itu mencegah gharar atau ketidakjelasan. Terus ada prinsip halalan thayyiban dan fikih toharoh, kebersihan alat masak, bahan baku, bebas najis, proses pengolahannya itu sesuai standar higien Islam. Selanjutnya ada manajemen bebas israf, anti mubazir, penerapannya itu zero waste, sisa ubi yang utuh diproses menjadi pure bahan baku minuman latte. Tanggung jawab sosial, infak dan sedekah, pengalokasian 2,5% dari laba bersih bulanan untuk infak dan sedekah. Dan selanjutnya saya juga membuka program Jumat Berkah, makanan atau minuman gratis atau bisa diskon khusus bagi petugas kebersihan dan keamanan kampus. Next, analisis dan mitigasi risiko. Risiko operasional itu makanan basi. Mitigasi, menerapkan sistem pre-order PO H-1 hingga 40% dari total kuota harian dan pembatasan stok wall-in. Jadi dengan sistem PO menurut saya itu akan membatasi atau mengurangi risiko dari makanan basi. Yang kedua itu risiko cuaca hujan pagi. Mitigasi,
mengoptimalkan layanan delivery internal khusus area kampus atau kos sekitar lokasi. Yang ketiga tuh ada risiko fluktuasi harga bahan baku. Mitigasinya, membangun kerjasama jangka panjang dengan petani ubi lokal fair trade dengan kesepakatan harga yang stabil. Terakhir ada kesimpulan dan penutup. Kedai Morning Person ini memadukan peluang bisnis sarapan bernutrisi dengan kepatuhan total pada prinsip-prinsip syariah. Secara finansial dan operasional, bisnis ini sangat layak, fleksibel untuk diimplementasikan karena memiliki modal yang terjangkau, risiko yang terukur, dan pengembalian modal yang terhitung cepat. Terakhir, kata-kata penutup sebagai penutup, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi hari. Hadis riwayat Abu Daud. Terima kasih. Kami siap menerima saran, masukan, pertanyaan dari dosen. Terima kasih.